Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vivitani Guslau, kelas A7 semester 1, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya akan membuat tugas UAS tentang teori Fine-Glen-Abdella pada mata kuliah Filsafat dan Teori Keperawatan dengan dosen pengampu Ner Sheila Manawan, Eskep MKep. Teori keperawatan yang dikembangkan oleh Fine-Glen-Abdella. Abdella menggambarkan orang memiliki emosional, sosiologi, dan kebutuhan fisik. Kebutuhan ini bisa dibukakan yang terdiri dari berbagai besar kebutuhan fisik atau rahasia, seperti emosional, sosiologi, dan interpersonal. Kebutuhan yang sering terlewatkan dan dianggap salah. Konsep Abdella kesehatan mungkin didefinisikan sebagai pola dinamis yang berfungsi di mana ada interaksi dan dilanjutkan dengan kekuatan-kekuatan internal dan eksternal dengan hasil yang optimal dalam penggunaan sumber daya yang diperlukan yang berfungsi untuk mengurangi kerentangan. Ada juga Fine-Glen-Abdella mengusulkan klarifikasi kerangkangan kerja untuk mengidentifikasi masalah keperawatan didasarkan pada gagasan bahwa pada dasarnya keperawatan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan penyaluran kesehatan individu. Upaya utama untuk membedakan keperawatan dari orientasi obat dan penyakit yang pusat pada pendekatan pasien dan dikembangkan induktif dari praktik dan dianggap sebagai teori kebutuhan manusia. Ada juga tipologi dari 21 masalah keperawatan. Yang pertama, 1. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan fisik. 2. Untuk mempromosikan kegiatan yang optimal, olahraga, istirahat, dan tidur. 3. Untuk mempromosikan keselamatan melalui pencegahan kecelakaan, cedera, atau trauma lain dan untuk melalui pencegahan penyebaran infeksi. 4. Untuk menjaga mekanika tubuh yang baik dan yang benar dan mencegah deformitas. 5. Untuk memudahkan pengurusan suatu pasokan oksigen ke semua sel tubuh. 6. Untuk memudahkan pemeliharaan gizi dari semua sel tubuh. 7. Untuk memudahkan pemeliharaan eliminasi. 8. Untuk memudahkan pemeliharaan dan keseimbangan cairan elektronik. 9. Untuk mengetahui respon fisiologis tubuh untuk kondisi penyakit, patologis, fisiologis, dan kompensasi. 10. Untuk memudahkan pemeliharaan mekanisme, peraturan, dan fungsi. 11. Untuk memudahkan pemeliharaan fungsi sensor. 12. Untuk mengidentifikasikan dan menerima ekspresi positif dan negatif berasal dari reaksi. 13. Untuk mengidentifikasikan dan menerima keterkaitan emosi dan penyakit organik. 14. Untuk memudahkan pemeliharaan komunikasi verbal dan non-verbal efektif. 15. Untuk mempromosikan pengembangan hubungan interpersonal yang produktif. 16. Untuk memudahkan kemajuan menuju penyampaian tujuan rohani pribadi. 17. Untuk membuat dan memelihara lingkungan terapeutik. 18. Untuk memfasilitasikan kesadaran diri sebagai individu dengan berbagai emosional dan perkembangan kebutuhan fisik. 19. Untuk menerima tujuan optimal dalam kemungkinan keterbatasan fisik dan emosional. 20. Untuk menggunakan tujuan optimal dalam kemungkinan keterbatasan fisik dan penyelesaian masalah yang timbul dari penyakit. 21. Untuk memahami peran masalah sosial sebagai faktor yang mempengaruhi dalam penyebab penyakit. Halo guys, bagi teman-teman yang ingin berkuliah atau yang sedang mencari tempat perkuliahan, yuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di mana kampus sudah terakreditasi B dan memiliki 6 fakultas. Di mana kampus juga memiliki fasilitas sangat lengkap dan keharmonisan antara dosen dan mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Shalom.